Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami yang beranggotakan Wanda Mitra Nugraha, Atika Fatwa, Amelia Sri Mulyani, Diana Lailatul Azizah, saya Ivan Kanzalna Rahman, dan Aprilia Fadilah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Partus Prematorus Imminens. Jadi untuk definisinya, eh, persalinan preterm adalah persalinan yang berlangsung pada usia kehamilan 20 sampai 37 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kemudian Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu menyatakan bahwa bayi prematur itu adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu atau kurang. Nah, Himpunan Kedokteran Feto Maternal POGI di Semarang pada tahun 2005 itu juga menetapkan bahwa persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi pada usia kehamilan 22 sampai 37 minggu. Kemudian Partus prematorus imminens itu adalah ancaman kehamilan pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Untuk epidemiologinya, persalinan preterm di dunia itu terjadi sekitar 11% dari seluruh kelahiran hidup. Data World Health Organization atau WHO itu menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke-9 negara dengan tingkat persalinan preterm itu lebih dari 15% kelahiran, yaitu 15,5%. Dan peningkatan kelima, penyumbang 60% persalinan persalinan preterm di dunia, yaitu 675.500 pada tahun 2012. Untuk faktor resikonya sendiri, janin dan plasenta itu perdarahan trimester awal, perdarahan antepartum, KPD, pertumbuhan janin terhambat, cacat bawaan janin, gemeli, dan polihidramnion. Kemudian untuk faktor risiko ibunya itu ada DM, preeklamsi, infeksi saluran kemih, genital, intrauterin, kemudian contohnya itu bakterial vaginosis, kemudian inkompetensi serviks, kemudian pemakaian obat narkotik, perokok berat, kemudian ada trauma dan kelainan imun atau resus. Selanjutnya yaitu faktor risiko dan prediksi persalinan preterm. Nah, faktor risiko yang pertama yaitu kehamilan pada usia muda. Kehamilan remaja kurang dari 19 tahun ini akan meningkatkan risiko persalinan preterm dengan odds rasio 1,77. Kemudian jarak antar kehamilan. Jarak antar kehamilan kurang dari 3 bulan ini akan meningkatkan risiko persalinan preterm dibandingkan dengan jarak antara kehamilan 18 sampai 23 bulan. Selanjutnya, jarak antar kehamilan 3 sampai 5 bulan ini akan meningkatkan risiko persalinan preterm dibandingkan dengan jarak antara kehamilan 18 sampai 23 bulan. Dan jarak antar kehamilan 6 sampai 12 bulan ini meningkatkan risiko persalinan preterm dibandingkan dengan jarak antara kehamilan 18 sampai 23 bulan. Sehingga penggunaan kontrasepsi ini penting untuk memperpanjang jarak antar kehamilan dapat dilakukan pada perempuan usia reproduktif. Faktor resiko selanjutnya yaitu tinggi badan. Perempuan dengan tinggi badan kurang dari 145 cm ini meningkatkan risiko terjadinya persalinan preterm. Kemudian indeks massa tubuh. Seseorang wanita dengan indeks massa tubuh berlebih lebih dari 25 pada awal kehamilan ini bisa meningkatkan terjadinya persalinan preterm. Nah, pada perempuan dengan IMT rendah diperlukan diet seimbang dan tingkatkan berat badan sesuai rekomendasi. Sedangkan perempuan dengan IMT normal ini diet seimbang, sedangkan pada perempuan dengan IMT overweight ini rencanakan penurunan berat badan sebelum konsepsi. Setelah itu mikronutrien. Suplementasi vitamin A tidak bermakna mencegah persalinan preterm, namun dapat menurunkan risiko infeksi dan juga anemia.
Sedangkan suplementasi vitamin D dapat menurunkan risiko persalinan preterm dan juga dapat menurunkan risiko berat badan lahir rendah. Suplementasi seng dapat menurunkan risiko persalinan preterm di negara berpendapatan rendah. Dan juga suplementasi besi dapat menurunkan risiko persalinan preterm. Nah, selanjutnya suplementasi vitamin C dan E ini tidak bermakna mencegah persalinan preterm dan suplementasi DHA ini mengurangi risiko persalinan preterm. Begitu juga pada suplementasi omega 3. Nah, untuk asimptomatik bakteriuria, ini dapat meningkatkan insiden terjadinya persalinan preterm, sehingga perlu dilakukan screening asimptomatik bakteriuria pada pertemuan asuhan antenatal pertama. Selanjutnya, anemia ini dapat meningkatkan risiko persalinan preterm, sehingga direkomendasikan suplementasi besi elemental dengan dosis 30 mg hingga 60 mg per hari untuk mencegah anemia maternal. Selain itu, hubungan antara hipertensi dan persalinan preterm ini juga dapat terjadi peningkatan risiko. Nah, maka dari itu, perempuan yang hamil dengan riwayat preeklamsi awitan dini, riwayat preeklamsi pada lebih dari satu kehamilan, dan persalinan preterm kurang dari 34 minggu, ini disarankan untuk mengkonsumsi aspirin dosis rendah, yaitu dengan dosis 80 mg setiap hari dimulai dari trimester pertama. Kemudian diabetes mellitus ini juga menjadi risiko persalinan preterm, sehingga pemberian steroid antenatal untuk maturasi paru janin ini bukan merupakan suatu kontraindikasi. Kemudian perempuan dalam terapi insulin yang mendapatkan steroid untuk pematangan paru janin dapat diberikan tambahan insulin sesuai protokol apabila diperlukan dan lakukan monitor kadar gula darah. Penggunaan beta-mimetik untuk tokolisis ini tidak disarankan bagi perempuan yang mengalami diabetes mellitus saat kehamilan. Selanjutnya merokok. Merokok ini juga meningkatkan risiko persalinan. Kemudian kehamilan dengan IVF ini dapat meningkatkan risiko terjadinya persalinan preterm. Selanjutnya riwayat persalinan preterm sebelumnya ini juga dapat meningkatkan risiko persalinan preterm. Kemudian pemeriksaan panjang serviks. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan ultrasonografi transvaginal sehingga dapat memprediksi persalinan preterm. Pada usia kehamilan kurang 24 minggu, ini dapat dilakukan pemeriksaan untuk menilai panjang serviks pada perempuan dengan kehamilan tunggal dan riwayat kelahiran preterm sebelumnya. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Insufisiensi serviks, stres, inflamasi yang diakibatkan oleh suatu infeksi, perdarahan atau hemoragik, kemudian disregulasi sistem imun, ini dapat menyebabkan fetal inflammatory response syndrome. Nah, dari fetal inflammatory response syndrome ini akan menghasilkan kortisol, oksitosin, dan juga berbagai prostaglandin serta sitokin, sehingga menyebabkan stimulasi pematangan serviks, kontraksi uterus, serta ruptur DESI2 dan juga membran. Nah, bagaimana pencegahan persalinan preterm? Yang pertama dengan progesteron. Pemberian progesteron secara oral maupun vaginal ini dapat menurunkan risiko persalinan preterm. Nah, pemberiannya dimulai sejak usia kehamilan 16 sampai 20 minggu pada perempuan hamil tunggal dengan kedua ini efektif dengan risiko tinggi kehamilan seperti riwayat preeklamsi. Nah, dosisnya yaitu 80 mg sebelum usia kehamilan 16 minggu. Kemudian sirklase serviks. Pemasangan sirklase serviks ini dapat mencegah terjadinya persalinan preterm pada perempuan hamil tunggal dengan riwayat kelahiran preterm dan serviks pendek. Nah, sirklase ini dapat meningkatkan risiko persalinan preterm pada perempuan hamil multiple dengan panjang serviks kurang dari 25 mm berdasarkan hasil pemeriksaan panjang serviks pada usia kehamilan 16-24 minggu. Nah, sirklase ini tidak menurunkan risiko persalinan preterm pada pasien dengan panjang serviks kurang dari 25 mm yang tidak memiliki riwayat persalinan preterm. Kemudian sirklase serviks ini dikontraindikasikan pada keadaan infeksi, perdarahan pervaginam, dan kontraksi uterus yang adekuat. Nah,
Sehingga sirkulase serviks ini dapat dipertimbangkan pada kehamilan tunggal dengan riwayat persalinan preterm dan panjang serviks kurang dari 25 mm dan tidak direkomendasikan pada kehamilan multiple dan tidak direkomendasikan pada pasien dengan panjang serviks kurang dari 25 mm yang tidak memiliki riwayat persalinan preterm sebelumnya. Nah, selanjutnya ini merupakan algoritma bagaimana pencegahan pemeriksaan ultrasonografi untuk menilai jumlah kehamilan dan konfirmasi usia kehamilan. Nah, apakah terdapat riwayat kelahiran preterm spontan sebelumnya? Ini perlu digali kepada pasien. Nah, didefinisikan sebagai kelahiran tunggal pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu dengan gejala kontraksi uterus, ketuban pecah, dilatasi serviks, atau penipisan serviks. Riwayat persalinan preterm spontan, jika ada, maka dapat dicegah dengan pemberian progesteron vaginal ataupun oral, sampai usia kehamilan 36 minggu. Kemudian lakukan pengukuran panjang serviks dengan menggunakan pemeriksaan ultrasonografi transvaginal. Apabila panjang serviks kurang dari 25 mm, maka pertimbangkan untuk penggunaan sirkulase serviks. Nah, apabila pada anamnesis apabila terdapat indikasi pemeriksaan panjang serviks, kemudian adanya gejala kontraksi, pemeriksaan USG transabdominal mencurigai panjang serviks pendek, dan terdapat faktor risiko persalinan preterm lain, maka dapat dilakukan pengukuran panjang serviks dengan ultrasonografi transvaginal. Apabila panjang serviks kurang dari 25 mm, maka dapat diberikan pencegahan dengan menggunakan progesteron vaginal ataupun oral sampai usia kehamilan 36 minggu. Nah, apabila 16 sampai 24 minggu, ini lebih dari sama dengan 25 mm, maka dilakukan tata laksana rutin. Selanjutnya masuk ke diagnosis. Menurut Eko, kriteria persalinan preterm yaitu kontraksi yang terjadi 4 kali dalam 20 menit atau 8 kali dalam 60 menit disertai dengan perubahan serviks. Kemudian yang kedua, dilatasi serviks lebih dari 1 cm, penipisan lebih dari atau sama dengan 80%. Diagnosis persalinan preterm dibuat jika pasien dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu mengalami kontraksi yang teratur sekali setiap 10 menit atau 2 kali dalam 20 menit yang dapat berhubungan dengan dilatasi dan atau penipisan dari serviks. Kemudian, untuk penegakan diagnosisnya, kriteria diagnosisnya itu ada kontraksi uterus 4 kali dalam 20 menit atau 8 kali dalam 60 menit, disertai perubahan serviks, kemudian dilatasi serviks lebih dari 1 cm dan penipisan lebih dari sama dengan 80 cm. Kemudian dari hasil USG, panjang serviksnya itu kurang dari 20 mm dengan gejala kontraksi persalinan preterm, kemudian panjang serviks 20-30 mm dengan gejala kontraksi, kemungkinan terjadi persalinan preterm. Jika panjang serviksnya itu lebih dari 30 mm, maka persalinan preterm kemungkinan besar tidak terjadi walaupun terdapat kontraksi uterus yang reguler. Kemudian untuk diagnosis persalinan preterm, itu pasien dengan kecurigaan persalinan preterm dengan usia kehamilan 22 minggu 0 hari sampai 36 minggu 6 hari, jika dengan disertai kontraksi uterus reguler, yaitu lebih dari 6 kali dalam waktu 1 jam, kram perut, penekanan panggul, nyeri pinggang, perubahan atau peningkatan pengeluaran cairan vagina, dan ada spotting, itu harus dilakukan evaluasi klinik lanjutan, berupa pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan spekulum steril dan pemeriksaan dalam servis, kemudian pemeriksaan kardiotokografi, pemeriksaan USG transabdominal, pemeriksaan ultrasonografi serviks atau transvaginal. Apabila didapatkan panjang serviks lebih dari 30 mm dari USG transvaginal, maka kemungkinan besar bukan persalinan preterm. Jika didapatkan dilatasi serviks kurang dari 2 cm dan penipisan serviks kurang dari 80%, itu monitor kontraksi dan pemeriksaan serviks ulang dalam 1-2 jam. Apabila penambahan dilatasi dan penambahan penipisan serviks ada, maka kemungkinan besar bukan persalinan preterm. Kemudian, apabila didapatkan dari pemeriksaan dilatasi serviks 2-3 cm dan penipisan serviksnya itu kurang dari 80%,
maka dilakukan monitor kontraksi dan pemeriksaan serviks ulang dalam setengah jam sampai 1 jam. Apabila terjadi penambahan dilatasi dan penambahan penipisan serviks, jika didapatkan itu, maka itu adalah persalinan preterm. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa adanya dilatasi serviks lebih dari 3 cm, penipisan serviks lebih dari sama dengan 80%, atau panjang serviksnya itu kurang dari 20 mm dari hasil USG transvaginal, maka itu adalah persalinan preterm. Kemudian masuk ke tata laksana yang non-farmakologi. Untuk tata laksana non-farmakologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tirah baring, kemudian ada abstinensia atau tidak melakukan hubungan seks. Kenapa? Karena pada saat berhubungan seksual, oksitosin akan diekskresi oleh puting atau akibat dari stimulasi klitoris. Selain itu, prostaglandin E dalam semen itu dapat mempercepat pematangan serviks dan meningkatkan kolonisasi mikroorganisme di vagina. Yang ketiga adalah hidrasi yang cukup. Pada tubuh wanita dewasa dibutuhkan asupan air setidaknya 2,3 liter per hari. Namun, untuk ibu hamil, kebutuhannya itu akan meningkat cukup drastis. Kebutuhan cairan ibu hamil di usia 19-50 tahun berada di angka 3 liter per hari yang berfungsi sebagai hemostasis dalam tubuh. Kemudian, bukti efektivitas tata laksana non-farmakologi berupa tirah baring, abstinensia, dan hidrasi itu sebenarnya masih kurang, sehingga tata laksana non-farmakologi ini tidak rutin direkomendasikan. Kemudian, untuk tata laksana farmakologi itu ada pemberian tokolitik, di mana untuk faktor pertimbangan untuk memulai tokolisis yaitu yang pertama, perempuan yang dicurigai atau didiagnosis persalinan preterm, ada temuan klinis berupa pendarahan atau infeksi merupakan kontraindikasi dari tokolisis. Kemudian usia kehamilan, pemberian kortikosteroid maternal, dan kebutuhan akan layanan neonatus atau transfer ke unit lain. Dan kontraindikasi jika ada kematian janin intrauterin, anomali janin yang bersifat letal, preeklamsi berat atau eklamsi, perdarahan maternal dengan gangguan hemodinamik, chorioamnionitis, atau ada ketuban pecah dini preterm. Kemudian kontraindikasi spesifik terhadap tokolisis. Nah, selanjutnya untuk tokolisis, perannya atau fungsinya itu untuk mempertahankan kehamilan jangka pendek. Nah, gunanya untuk memberikan kortikosteroid antinatal yang berfungsi atau bermanfaat untuk mematangkan paru. Kemudian pemberian MGSO4 untuk neuroprotektor dan atau transport ibu ke fasilitas kesehatan tersier. Nah, tokolisis ini dia efektif hanya hingga 48 jam. Jadi hanya kehamilan yang terbukti bermanfaat menunda 48 jam kelahiran yang sebaiknya mendapatkan tokolisis. Nah, batas penggunaan obat tokolisis ini untuk mencegah persalinan preterm itu adalah 34 minggu. Nah, bukti menunjukkan bahwa penggunaan lini pertama tokolisis dengan beta adrenergic, CCB atau OAIN untuk memperpanjang kehamilan sementara yaitu 48 jam diperbolehkan untuk tujuan pemberian steroid antinatal. Nah, selanjutnya untuk CCB atau calcium channel blocker, mekanisme kerja pengikat kanal kalsium ini adalah menghambat influx kalsium ke dalam sel yang menyebabkan kontraksi dari myometrium. Nah, nifedipin itu memiliki efek samping paling rendah dibandingkan tokolisis lainnya. Nah, nifedipin ini ditawarkan pada perempuan pada usia kehamilan 26 minggu sampai 33 minggu lebih 6 hari dengan selaput ketuban utuh dan terdapat kecurigaan atau diagnosis persalinan preterm. Nah, nifedipin itu dapat diberikan 20-30 mg sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan 10-20 mg per 4-8 jam. Dengan dosis maksimal itu 90 mg per hari. Nah, selanjutnya untuk obat selanjutnya itu ada tokolisis selanjutnya itu ada OAIN atau obat antiinflamasi non steroid. Nah, OAIN ini dia cara kerjanya yaitu menghambat produksi enzim siklooksidinase yang merubah asam arifidonat menjadi prostaglandin.
Nah, indomethacin itu diberikan 50-100 mg dosis loading per rektal atau vagina. Kemudian 25-50 mg setiap 6 jam selama maksimal 48 jam. Dan pada usia kehamilan kurang dari 32 minggu. Keterolat itu diberikan dengan dosis 60 mg intramuskuler, kemudian 30 mg IM setiap 6 jam selama 48 jam. Kemudian antagonis reseptor oksitosin. Nah, mekanisme kerjanya itu adalah secara kompetitif menghambat oksitosin dengan memblok reseptor oksitosin. Nah, tosiban 6,75 mg bolus selama 1 menit. Dilanjutkan dengan drip 18 mg per jam selama 3 jam. Kemudian 6 mg per jam hingga 45 jam. Maksimal 330 mg. Nah, selanjutnya itu progesteron. Nah, jadi tidak terdapat data cukup yang menyatakan bahwa efektivitas progesteron itu sebagai tokolisis. Nah, beberapa data yang ada itu menyatakan bahwa progesteron itu dia dapat menurunkan persalinan preterm, meningkatkan berat lahir, menurunkan kontraksi miometrium, dan memperpanjang kehamilan dan mencegah pemendikan cervix. Namun, bukti terkini itu tidak mendukung peran progesteron sebagai agen tokolis. Untuk selanjutnya ada tokolisis, di mana untuk golongan obatnya ada kalsium channel blocker, jenis obatnya nifedipin, 1 kali 20-30 mg, dilanjutkan 10-20 mg per 4-8 jam, maksimal 90 mg per hari. Kemudian ada nonsteroidal antiinflamatori, itu untuk obatnya ada endometasin 50 sampai dengan 100 mg bisa rektal, vaginal maupun oral, dilanjutkan 25 sampai 50 mg per 6 jam, maksimal 48 jam kurang dari 32 minggu. Kemudian untuk beta adrenergic reseptor agonis itu ada ketorolac dan juga ada terbutalin. Untuk ketorolac itu 60 mg intramuskular dilanjutkan 30 mg per 6 jam intramuskular untuk 48 jam. Nah, untuk terbutalin itu 0,25 mg subkutan tiap 20 menit 2 sampai dengan 3 jam atau 5-10 mg per menit intravena, maksimal 80 mg per 5 menit atau 2,5-5 mg per oral tiap 2 sampai dengan 4 jam. Kemudian ada tata laksana farmakologi, kortikosteroid antenatal. Intervensi penting untuk meningkatkan luaran janin pada perempuan kelahiran. Preterm adalah dengan pemberian kortikosteroid. Nah, kortikosteroid yang digunakan adalah betamethason dan juga dexamethasone yang telah terbukti mempercepat kematangan organ janin. Untuk dosis pemberiannya, betamethason 12 mg diulang 2 kali tiap 24 jam, atau bisa diberikan dexamethasone 6 mg diulang 4 kali tiap 12 jam secara intramuskular. Selanjutnya, nah ini untuk rekomendasinya. Jadi, rekomendasi pemberian kortikosteroid antenatal itu yang pertama pemberian kortikosteroid antenatal diberikan pada perempuan kehamilan tunggal dengan usia kehamilan 24-34 minggu yang memiliki resiko persalinan dalam waktu 7 hari. Kemudian, pemberian kortikosteroid antenatal dapat diberikan pada keadaan ketuban pecah atau kehamilan ganda dengan usia kehamilan 24-34 minggu yang memiliki risiko persalinan dalam waktu 7 hari. Ini untuk derajat rekomendasinya B. Kemudian, pemberian kortikosteroid antenatal ditawarkan pada perempuan dengan usia kehamilan 23 minggu yang memiliki risiko persalinan dalam waktu 7 hari. Derajat rekomendasinya B. Kemudian, pengulangan pemberian kortikosteroid antenatal dapat dipertimbangkan pada perempuan dengan usia kehamilan kurang dari 34 minggu yang sebelumnya telah mendapatkan kortikosteroid antenatal lebih dari 7 hari. Untuk derajat rekomendasinya B. Kemudian, selanjutnya, kortikosteroid antenatal dapat dipertimbangkan diberikan pada usia kehamilan 34 sampai dengan 36 minggu pada pasien yang belum mendapat terapi kortikosteroid antenatal sebelumnya, tanpa menunda persalinan apabila terdapat indikasi. Derajat rekomendasi B.
Nah, kemudian ini adalah untuk antibiotik profilaksis antenatal untuk PPORM. Suatu teori itu akan menyebabkan suatu teori itu mengatakan bahwa ini dapat menyebabkan infeksi yang menyebabkan kontraksi. Nah, penggunaan antibiotik itu diberikan untuk memperpanjang usia kehamilan dan menurunkan morbiditas neonatus. Nah, untuk PPORM itu diberikan eritromisin oral 250 mg, diberikan 4 kali per hari, maksimal 10 hari, atau hingga perempuan ditegakkan akan mengalami kelahiran atau mana yang lebih cepat, atau penisilin peroral maksimal 10 hari. Nah, untuk antibiotiknya, itu tuh menurut ECOG, itu ada ampicillin 2 gram intravenous setiap 6 jam, dan eritromisin 250 mg intravenous setiap 6 jam, selama 48 jam, diikuti dengan amoxicillin 250 mg per oral setiap 8 jam, dan eritromisin 333 mg per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Kemudian menurut NICE Guideline itu ada eritromisin 250 mg per oral setiap 6 jam selama maksimal 10 hari. Nah, selanjutnya ada tokolisis, yaitu ada magnesium sulfat, di mana magnesium sulfat ini memiliki efek tokolisis dengan menghambat kanal ion kalsium dan mencegah terjadinya kontraksi dari myometrium. Nah, berdasarkan telaah sistemik Cochrane, magnesium sulfat tidak terbukti efektif untuk mencegah terjadinya kelahiran kurang dari 37 minggu atau memperpanjang lama kehamilan. Namun, magnesium sulfat dapat diberikan sebagai neuroproteksi janin dengan dosis inisial 4 sampai dengan 6 gram per 30 menit, kemudian 2 sampai dengan 4 gram per jam. Selanjutnya, yaitu MgSO4 sebagai neuroprotektif. Jadi, penggunaan magnesium sulfat ini bisa diberikan pada pasien dengan usia kehamilan 24 hingga 31 minggu yang diperkirakan terjadi kelahiran preterm dan merupakan derajat rekomendasi A. Jadi, selain itu, MgSO4 itu juga bersifat protektif terhadap jaringan terhadap radikal bebas sebagai vasodilator, menurunkan instabilitas vaskuler, mencegah kerusakan akibat hipoksia, melemahkan sitokin atau asam amino yang menginduksi kerusakan sel, dan juga beraksi sebagai anti-apoptosis. Nah, pada saat pemberian MgSO4, itu juga perlu dilakukan pengawasan tanda toksisitas MgSO4 pada sekurangnya setiap 4 jam dengan mencatat nadi, tekanan darah, frekuensi nafas, produksi urin, dan refleks tendon dalam atau refleks patella. Selanjutnya, yaitu jika tanpa ketuban pecah. Jadi ketika pasien didiagnosis persalinan preterm, jika usia kehamilannya itu kurang dari 23 minggu, maka diberikan tokolisis dan kortikosteroid ini tidak direkomendasikan. Tapi ketika usia kehamilan 23 sampai 33 minggu, ini dipertimbangkan untuk pemberian kortikosteroid. Bisa diberikan dexamethasone 2 kali 6 mg atau betamethasone 1 kali 12 mg intravena selama 48 jam. Kemudian dipertimbangkan juga dalam pemberian tokolisis. Bisa golongan CCB, AINS, dan betamimetik selama 48 jam untuk pemberian kortikosteroid. Nah, pemberian antibiotik ini tidak direkomendasikan pada pasien dengan ketuban yang intak tanpa adanya kecurigaan infeksi. Nah, dipertimbangkan pemberian magnesium sulfat pada pasien dengan usia kehamilan kurang dari 32 minggu. Apabila persalinan diperkirakan terjadi dalam waktu dekat untuk pelindungan neurologis atau neuroprotektan. Kemudian pada pasien dengan usia kehamilan yang lebih dari sama dengan 34 minggu, ini pertimbangan kortikosteroid dapat dipertimbangkan tanpa menunda persalinan atau tata laksana komorbiditas lain. Nah, selanjutnya pada ketuban pecah. Jadi, setelah dikonfirmasi diagnosis ketuban pecah, contohnya keluar cairan dan setelah pemeriksaan Wernicke testnya itu positif, maka dia diperiksa apakah ada chorioamnionitis, solusio placenta, kematian janin, non-reassuring fetal testing, atau persalinan lanjut. Jika tidak, maka diamati lagi apakah usia kehamilannya itu kurang dari 23 minggu. Jika iya, maka dilakukan konseling mengenai prognosis kehamilan.
Bisa dilakukan terminasi kehamilan dengan misoprostol atau dengan kuretase, atau bisa juga dilakukan monitoring tanda infeksi persalinan dan solusio plasenta. Kemudian dievaluasi apakah ada oligohidramnion persisten, hipoplasia paru dengan cara dilakukan USG serial. Nah, jika iya, maka dilakukan konseling ulang, lalu dilakukan terminasi kehamilan dengan misoprostol atau kuretase. Nah, jika pada usia kehamilan 23 sampai 33 minggu, maka dilakukan manajemen konservatif. Dilakukan evaluasi berkala untuk tanda chorioamnionitis, persalinan, solusio plasenta, kesejahteraan janin, dan pertumbuhan janin. Kemudian bisa dilakukan pemberian tokolisis, antibiotik, dan kortikosteroid. Kemudian pada chorioamnionitis, non-reassuring fetal status, solusio plasenta, dan persalinan lanjut atau usia kehamilan yang mencapai 34 minggu, maka dipertimbangkan untuk pemberian magnesium sulfat pada pasien usia kehamilan kurang dari 32 minggu. Jika persalinan diperkirakan terjadi dalam waktu dekat, itu untuk sebagai neuroprotektan. Maka setelah itu bisa dilakukan melahirkan janin. Kemudian untuk usia kehamilan yang sudah lebih dari 34 minggu, bisa langsung dilakukan pelahiran janin. Nah, untuk dampak kelahiran preterm pada bayi sendiri itu ada beberapa. Pada organ atau sistemnya, misal dari paru-paru. Efek jangka pendeknya bisa terjadi RDS atau Respiratory Distress Syndrome, bisa displasia bronkopulmoner, bisa apno. Tapi kalau efek jangka panjangnya itu bisa displasia bronkopulmoner, reactive airway disease, dan asma. Pada sistem pencernaan, efek jangka pendeknya bisa terjadi hiperbilirubin, NEC, pertumbuhan terhambat. Pada efek jangka panjangnya bisa terjadi short bowel syndrome dan kolestasis. Kemudian pada sistem imun itu efek jangka pendeknya bisa terjadi hospital acquired infection, defisiensi imun, dan infeksi perinatal. Kemudian pada efek jangka panjangnya, dia bisa terjadi respiratory syncytial virus infection dan bronchiolitis. Kemudian pada sistem saraf pusat bisa menyebabkan perdarahan intraventrikuler, paraventrikuler leukemalacia, dan hidrosefalus. Kemudian pada efek jangka panjangnya bisa menyebabkan cerebral palsy, hidrosefalus, atrofi cerebri, gangguan perkembangan neurologis, dan pendengaran. Kemudian pada mata, efek jangka pendeknya bisa menyebabkan retinopathy of prematurity atau ROP. Dan pada efek jangka panjangnya, dia bisa menyebabkan kebutaan, ablasi retina, miopia, dan strabismus. Kemudian pada sistem kardiovaskuler, efek jangka pendeknya bisa menyebabkan hipotensi dan hipertensi pulmonal. Pada efek jangka panjangnya, dia menyebabkan hipertensi pulmonal dan hipertensi pada usia lanjut. Nah, untuk sistem organ ginjalnya, itu efek jangka pendeknya bisa menyebabkan ketidakseimbangan air dan elektrolit. Pada darah itu bisa menyebabkan anemia. Kemudian pada endokrin, efek jangka pendeknya dia bisa menyebabkan hipoglikemi, defisiensi kortisol, defisiensi hormon tiroksin, dan pada efek jangka panjangnya bisa menyebabkan gangguan regulasi glukosa dan peningkatan resistensi insulin. Nah, untuk dampak kelahiran preterm pada ibu, yaitu perempuan dengan kelahiran preterm sebelumnya, itu dia memiliki lipase aterogenik yang lebih tinggi dan terjadi penebalan dinding arteri karotid dibandingkan dengan perempuan dengan kelahiran aterm. Kemudian disregulasi faktor kardiometabolik itu dia bisa memberikan penjelasan yang mungkin berkaitan antara kelahiran preterm dengan penyakit kardiovaskuler di masa yang akan datang. Baik, ini adalah daftar pustaka kami. Baik, terima kasih presentasi dari kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.